Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, baik, sehat, luar biasa. Hari ini kembali bertemu dengan Bu Sartiah dalam pembelajaran agama Kristen kelas 3 di semester 2. Kelas 3 di semester 2. Anak-anak, hari ini kita belum bisa pembelajaran tatap muka di semester 2 ini. Kita masih pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak harus tetap taat pada protokol kesehatan, pakai masker. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkumpul-kumpul banyak orang. Makanya anak-anak tidak boleh atau belum boleh masuk sekolah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar di semester 2 ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran agama Kristen. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Sartiah yang akan berdoa untuk kalian. Kita semua berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan mulai pelajaran, Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak pagi hari ini tolong disiapkan Alkitab, buku pelajaran atau buku LKS yang kalian miliki. Di situ ada rangkuman materinya yang walaupun Bu Guru sudah buat, tapi kalian harus simak di buku itu. Kemudian alat tulis. Kita akan mulai pelajaran bersama-sama. Anak-anak terus ikuti, pembelajaran hari ini sampai selesai dan mengerjakan tugas yang diberikan Bu Sartiah. Oke, yuk kita lanjutkan ya anak-anak. Kita mulai belajar bersama-sama ya. Ya anak-anak, di kelas 3 ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen kelas 3 semester yang kedua. Pada semester yang kedua ini nanti kita akan belajar dua tema. Ya, dua tema yang akan kita pelajari selama satu semester. Tetapi masing-masing tema terdiri dari 3 subtema. Jadi nanti ada 6 subtema yang akan kita pelajari, 6 pembelajaran yang akan kita pelajari. Tema yang pertama yang akan kita pelajari di semester 2 ini yaitu kehadiran Allah melalui keberadaan sesama manusia. Kehadiran Allah melalui keberadaan sesama manusia. Sesama manusia itu adalah semua orang yang ada di sekitar kita. Bisa keluarga kita, bisa teman-teman kita di sekolah, di masyarakat, ya itu semua merupakan sesama manusia atau sesama kita. Dalam tema 1 ada 3 subtema, yaitu 1. Dalam pembelajaran 8, aku membutuhkan orang lain. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai pelajari hari ini. Kemudian, pembelajaran yang ke-9, aku mengasihi orang lain. Pertama butuh, yang kedua harus bisa mengasihi. Kemudian yang ketiga, belajar mengasihi seperti Allah. Itu ada di dalam pembelajaran yang ke-10. Nah, tema yang kedua anak-anak yang kita pelajari kehadiran Allah melalui kepelbagaian budaya, suku, agama, dan bangsa. Nah, kehadiran Allah melalui kepelbagaian budaya, suku, agama, dan bangsa. Keragaman budaya, suku, agama, bangsa yang ada di Indonesia ini merupakan bukti kehadiran Allah. Bukti kasih Allah kepada kita, kepedulian Allah kepada umat manusia. Nah, tema 2 juga ada 3 subtema. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran 11 bersyukur dalam perbedaan. Kemudian pembelajaran 12 aku mau menolong walaupun berbeda, dan pembelajaran 13 yaitu aku dan kamu sama di hadapan Allah. Hari ini kita akan mulai belajar pada pembelajaran yang ke-8. Ya, ke-8 berarti melanjutkan yang semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin sampai pada pembelajaran 7
Dan sekarang kita mulai pada pembelajaran yang ke-8, yaitu tadi apa anak-anak? Aku membutuhkan orang lain. Yuk, aku membutuhkan orang lain. Nah, aku membutuhkan orang lain yang diambil dari Kejadian 2 ayat 18 dan Matius 5 ayat 43 sampai 48. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita pada Kejadian 2 ayat 18. Kejadian itu adalah kitab yang pertama Perjanjian Lama. Anak-anak di rumah baca Alkitab kan? Anak-anak harus pinter, harus bisa buka Alkitab. Ya jangan tanya, Kejadian itu Perjanjian Lama apa baru ya? Ya, Kejadian adalah Perjanjian Lama. Kalau anak-anak tanya seperti itu berarti anak-anak tidak pernah membaca Alkitab. Nah, yuk kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 18. Yuk kita baca ya anak-anak. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Sambil anak-anak lihat kembali, ya Tuhan Allah berfirman tidak baik. Berarti bahwa kalau manusia itu hidup sendiri itu tidak baik dan tentunya tidak bisa. Maka Allah akan menjadikan penolong yang sepadan, yaitu penolong yang sama kedudukannya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, satu bukti anak-anak bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri. Dari awal penciptaan Tuhan sudah menciptakan manusia itu ada pasangannya, ada temannya, begitu ya. Jadi Adam diciptakannya bukan sendiri saja. Karena apa? Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dia harus punya penolong. Karena apa? Manusia jelas tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, anak-anak, mari Bu Guru mengajak kalian untuk melihat bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak sendiri. Sebagai penggenapan firman Tuhan ini, Kejadian 2 ayat 18, bahwa tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja, dan jelas bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Di rumah membutuhkan orang tua, membutuhkan kakak, membutuhkan adik, membutuhkan tetangga, di sekolah membutuhkan bapak ibu guru, di masyarakat membutuhkan tokoh masyarakat, orang lain, teman-teman. Coba bayangkan kalian tidak punya teman, gimana? Nah, susah ya. Oke, kita akan lihat sama-sama hari ini film atau video pendek tentang penciptaan Tuhan, dimulai dari penciptaan Tuhan tentang manusia. Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yuk kita lihat sama-sama.
Ya, itu tadi tayangan video tentang penciptaan manusia. Nah, anak-anak sudah lihat kan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak sendiri, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu ada temannya atau sepasang. Walaupun sudah ada hewan, sudah ada binatang, tetapi Tuhan menganggap itu semua tidak sepadan. Maka Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan, yang sama dengan kedudukannya, sama-sama punya akal budi, menjadi rekan kerja. Nah, itulah bukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, dan memang Tuhan tidak menciptakan manusia sendiri. Tuhan sendiri mengatakan tidak baik dan tidak bisa karena manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Anak-anak kembali buka Alkitabnya dalam kitab Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kalau tadi Kejadian itu adalah kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama. Sekarang kitab Matius adalah kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru. Kita baca ayatnya sama-sama 43 sampai 48 ya. Ayat 43, yuk sama-sama ya, kita baca ya pelan-pelan ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, anak-anak, Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang ayat ini, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata begini pada murid-muridnya, murid-muridku, ya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, bukankah kamu sudah pernah mendengar perkataan begini? Kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Nah, anak-anak pernah enggak seperti itu? Kasihilah temanmu, tapi musuhmu ya benci. Tetapi aku berkata kepadamu, ya Tuhan Yesus berkata, tetapi aku tidak demikian mengajar kepada kamu. Kalau kamu mau ikut aku jadi muridku, muridnya Tuhan Yesus, tidak boleh berbuat demikian. Kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi pelajaran atau pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan apa yang didapat dari dunia, begitu. Kalau orang secara umum, ya, dunia mengatakan kamu harus mengasihi sesamamu manusia, tetapi membenci musuhmu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak mengajarkan demikian, bahkan itu dilarang. Tuhan mengajarkan kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang-orang yang sudah nakal dengan kamu, orang-orang yang sudah membenci kalian, orang-orang yang sudah berbuat tidak baik dengan kalian, itu harus didoakan dan dikasihi.
Nah, karena apa? Karena dengan demikian, dengan kamu melakukan itu, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kenapa? Sebab Tuhan itu menciptakan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Apakah Tuhan menciptakan matahari hanya bagi orang-orang yang baik saja? Tidak, Tuhan menciptakan matahari itu untuk semua orang. Yang berdosa ya diberi matahari, bisa menikmati sinar matahari, yang benar, yang baik juga bisa menikmati sinar matahari. Tuhan memberi hujan juga bukan hanya untuk orang yang baik saja, tetapi untuk semua orang-orang berdosa juga bisa menikmati hujan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu buktinya. Maka Tuhan mengatakan bahwa jangan, kamu harus mendoakan musuhmu. Nah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Begitu ya. Apa bedanya nek kamu itu hanya mengasihi orang-orang yang baik saja, sementara orang-orang yang tidak baik sama kamu tidak kamu kasihi. Bedanya apa dengan orang lain gitu ya. Tetapi dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, kalau kita ya anak-anak, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, jadi kita tidak boleh melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain membenci musuhnya, kita harus mendoakan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik dengan kita. Pernah enggak dinakali temannya? Pernah enggak temannya jahil dengan kamu? Pernah toh? Nah, itu tidak boleh kamu balas, tapi harus kamu doakan dan kamu tetap harus mengasihi. Nah, anak-anak harus bisa melakukan. Karena apa? Kita harus seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Dan kasih yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kasih yang tulus, tidak menuntut imbalan. Ya. Ada lagunya ya anak-anak ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa anak-anak? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Tuhan. Nah, kita harus bisa mengasihi seperti kasih Tuhan, seperti kasihnya Yesus. Tidak suka marah-marah, harus sabar. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengajari kalian untuk menyanyi lagu kasih, tapi bukan yang KASIH ya, lagu yang dinyanyikan oleh namanya penyanyinya itu namanya Priscilla ya, Kak Priscilla itu menyanyi lagu kasih ya. Kasih pasti lemah lembut ya. Bu Guru akan beri videonya. Setelah ini kita akan lihat sama-sama. Nanti tugasnya anak-anak adalah belajar lagu ini, lagu kasih ini ya. Belajar lagu kasih ini, dan tugasnya adalah menyanyi dan direkam serta dikirimkan ke WA pribadi Bu Sartiah. Siapa yang tidak mengirim berarti tidak dapat nilai ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama anak-anak. Pasti memaafkan.
itu tadi pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Tugasnya Bu Guru tunggu ya video tentang lagu kasih tadi, seperti yang dinyanyikan oleh Kak Priskila tadi dalam video tadi. Bu Guru tunggu tugasnya hari ini dalam rekaman. Boleh direkam atau boleh disyuting dalam bentuk video. Ya, direkam dalam video atau direkam suara saja enggak apa-apa ya. Terus dikirimkan ke WA pribadinya Bu Sartiah ya anak-anak. Semua harus mengirim ya. Kalau tidak mengirim berarti anak-anak tidak mengerjakan, tidak mendapat nilai ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pelajaran pada pembelajaran 8 ini, yaitu aku membutuhkan orang lain. Kita lanjutkan dan anak-anak harus sudah siap, harus sudah membaca materinya. Oke, hari ini kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kami di dalam pembelajaran hari ini, pelajaran agama Kristen. Ajari kami untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, mengasihi yang tulus tanpa mengharapkan imbalan, dan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.